Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Hari ini kita bersama bersekutu dalam nyanyian, doa dan firman Tuhan dalam rangka mengisi masa penantian turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Selama masa penantian kita yang akan belajar dari seri pengalaman-pengalaman kehidupan sehingga kita memetik pelajaran spiritual di dalamnya. Mari kita membuka persekutuan ini dengan menyanyikan nyanyian umat NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami akan bersekutu dalam sabda-Mu yang kudus. Tolonglah kami dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kami, agar kami mengalami pembaharuan akal budi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikisahkan seorang pensiunan pegawai kantor wali kota. Usiaku sudah 63 tahun dan sekarang duduk di kursi roda karena suatu penyakit. Suamiku meninggal sewaktu aku memasuki masa pensiun. Anak-anak kami ada 4 orang. Semuanya berprestasi kecuali si bungsu kami. Dia yang bungsu menderita kelainan. Wajahnya tidak sempurna dan kelakuannya tidak sesuai dengan umurnya. Tapi hatinya baik dan suka menolong. Ketiga anakku yang lain adalah sarjana. 2 orang mendapat beasiswa ke Amerika dan Jerman. Dan sekarang ketiganya sudah punya perusahaan sendiri yang maju. Dan hidup sangat berkecukupan. Setelah suamiku meninggal, aku tinggal berdua saja dengan si bungsu. Pagi-pagi
Dia mengangkatku ke kamar mandi. Setelah itu mengangkatku lagi ke kursi roda. Dia membantuku berpakaian. Dia juga rajin memasak masakan kesukaanku. Tapi pagi dia membawaku dengan kursi rodaku keliling kompleks perumahan untuk menikmati matahari. Dalam hidupku yang sepi ini, aku sering menangis kalau memandang wajah bungsuku. Bukan karena dia cacat, tapi karena kami selama ini telah menyia-nyiakannya, menyisihkan dari anak-anakku yang lain. Aku tidak bisa melupakan bagaimana kami tidak pernah mengajaknya liburan bersama kakak-kakaknya. Tidak pernah mengikutkannya dalam acara keluarga dan kumpul-kumpul bersama teman dan kerabat. Bahkan dalam foto keluarga pun kami tidak mengikut sertakannya. Kami seakan hanya punya 3 anak. Aku juga tidak pernah lupa bagaimana bangganya kami dengan prestasi kakak-kakaknya sejak mereka masuk sekolah TK sampai selesai kuliah. Semua orang kagum dan memuji mereka dan salut dengan cara kami mendidik mereka. Waktu berlalu, sejak anak-anakku berkeluarga, mereka kelihatan sangat sibuk. Mereka juga jarang menelpon. Pulang ke rumah waktu liburan pun sesekali saja. Liburan tahun lalu si sulung pulang sekeluarga. Tapi aku heran dan sedih. Mereka tidak mau menginap di rumah kami, rumah tempat dia dibesarkan. Mereka lebih memilih di hotel. Aku dan si bungsu sudah siap menunggu mereka dengan hidangan rawon dan empal daging kesukaan anakku. Sampai siang mereka belum muncul. Kemudian berangsur sore mereka belum datang juga. Aku sudah berusaha beberapa kali menelpon, tetapi teleponnya tidak diangkat. Setelah jam 8 malam, si sulung yang kutunggu-tunggu datang juga, tapi tanpa anak-anak dan istrinya. Katanya ringan. Mereka capek seharian pergi putar-putar kota dan sekarang ingin tidur. Waktu kukatakan kalau rawon dan empal sudah disediakan, dia menjawab, "Sudah makan, Mah, kenyang." Kemudian ia berbalik dan kembali ke hotel. Aku duduk terhenyak. Kenapa semuanya berubah begini? Dia kebanggaanku dari dulu. Kenapa sekarang jauh berbeda? Ya Tuhan, aku menangis terseduh-seduh. Bungsuku berlutut di depanku, kembali memegang tanganku dan berkata, "Ma, jangan menangis, nanti Mama sakit. Empahnya kita aja yang makan. Aku suka kok. Mama juga suka kan?" Dia memelukku sembari menghapus air mataku. Kami berpeluk erat. Kisah ini memberi inspirasi bahwa kadang Tuhan memberikan sesuatu yang menurut kita bukan yang terbaik. Namun disitulah Tuhan memperlihatkan kehidupan indah, cinta yang sejati dari Dia yang terbatas dan pernah disepelekan. Hari ini marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi. Marilah kita mendoakan untuk mereka yang sakit. Marilah silakan mendoakannya. Marilah kita mendoakan mereka yang bergumul dalam pekerjaannya. Marilah silahkan mendoakannya.
Ya Bapa kami, serahkan setiap doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.